pagi pemirsa RCTV, selamat pagi Cirebon. Ya, saya Novia Aprilia senang sekali pada pagi hari ini dapat kembali menyapa Anda semuanya di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk kali ini pemirsa edisi spesial bersama dengan Bank Indonesia Cirebon. Baik pemirsa RCTV, kita akan berbincang terkait dengan Serambi Rupiah Ramadan 2022. Kita cari tahu nih ya bagaimana sih masyarakat caranya untuk bisa mendapatkan uang baru. Ini aktivitas yang dinanti-nanti masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah pastinya juga ini masyarakat harus mempersiapkan apa saja ya. Kita cari tahu jawabannya pemirsa bersama dengan Mas Dadang Usnadi atau yang biasa disapa Mas Daus ya. Terus ini selaku pelaksana unit PUR KPW BI Cirebon. Iya. Gimana kabarnya nih Mas Daus? Iya, alhamdulillah nih Mbak Novi senang sekali bisa hadir di sini memberikan informasi terkait dengan apa sih yang sedang Bank Indonesia lakukan bersama perbankan ya, khususnya di momen Lebaran ini ya. Oke. Jadi tentunya sangat saya antusias untuk berbagi di sini terkait dengan bagaimana momen-momen Lebaran ini bisa berbagi dengan uang-uang baru gitu Mbak Novi. Wow, uang-uang baru ini biasanya masyarakat kalau misalnya punya uang baru tuh kayaknya tuh seneng banget gitu ya Mas Daus ya. Betul ya Mbak Novi ya? Betul, seneng banget gitu. Beda perlakuan apabila kita menerima uang-uang yang sudah beredar dengan uang baru tentu beda Mbak Novi gitu ya. Betul, kayak tadi sayang dirawat-rawat bahkan disimpan, tidak dipergunakan gitu ya. Nah ngomong-ngomong nih, kalau misalnya masyarakat saat ini ya ingin mendapatkan uang baru, sudah bisa nih ya? Tentu sudah bisa Mbak Novi. Ya, kami hadir di tanggal 6 sampai pokoknya di bulan April ini kami mulai di tanggal 6 ya. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 28 nantinya Mbak Novi kami hadir. Iya, selain ada Mas Daus di sini pemirsa RCTV sudah hadir juga satu narasumber kita lagi, ada Patri Adi Rianto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Selamat pagi Patri. Pagi Mbak, selamat pagi juga. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya pemirsa, Semangat. nanti bisa bertanya ya, kita juga buka kesempatan di line telepon 0231482138 tentang uang baru. Ini antusias sekali nih Patri. Yang masyarakat ingin mendapatkan uang baru ini apalagi di momen jelang Hari Raya Idul Fitri. Oke, tadi sudah dijelaskan kalau mendapatkan uang baru terasa senang banget ya Pak. Tentu saja. Tentu Mbaknya saja. juga senang pasti kan ya? Senang banget Pak. Apalagi nominalnya besar ya Pak ya. Ini dari Bank Indonesia Cirebon sendiri sudah mulai ya Pak untuk melakukan masyarakat bisa mendapatkan uang baru. Iya. Itu merupakan sudah menjadi tugas kami dari Bank Indonesia khususnya untuk melayani masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan uang mereka gitu. Oke, apa ada syarat khusus Pak untuk bisa mendapatkan uang baru ini? Tentunya kalau syarat khusus sebenarnya nggak ada Mbak. Yang pasti tentunya masyarakat tinggal datang ke Bank Indonesia ataupun ke perbankan untuk menukarkan uangnya. Yang pasti masyarakat harus punya uang untuk ditukarkan Mbak ya. Iya pasti loh Pak. Dan uangnya juga itu untuk syaratnya nggak ada yang syarat khusus. Yang pasti tadi, terus yang pasti uangnya harus asli. Itu aja sih Mbak. Oh begitu, jadi gampang ya pemirsa di TV ya, kalau misalnya ingin mendapatkan uang baru tinggal siapkan uangnya ya, terus baru bisa mengantri untuk bisa mendapatkan uang baru dengan berbagai jenis ya Pak ya. Ini sesuai dengan keinginan nih Pak. Hanya saja gini Mbak, kalau untuk di Bank Indonesia ini hanya untuk penukaran, hanya untuk melayani penukaran uang rusak. Untuk menukaran misalnya uang yang masih bagus atau bisa diperbankan, karena masih sesuai dengan undang-undang itu bahwa penukaran uang dapat dilaksanakan di Bank Indonesia. Perbankan dan juga pihak ketiga yang ditunjuk gitu. Seperti itu. Ada itu Pak, semacam kita harus memprosesnya dengan ribet begitu Pak? Tidak kan Pak? Tidak, dipermudah sekali kan ya? Dipermudah. Tinggal datang saja. Datang aja. Kemudian paling nanti kalau di Bank Indonesia ya Mbak ya, nanti harus ada paling mengisi semacam aplikasi. Karena sekarang karena memang itu menjadi suatu prosedur harus mengisi aplikasi mengisi di aplikasi, maksudnya di aplikasi pintar namanya. Jadi nanti begitu sudah tinggal setelah mengisi di aplikasi tinggal nuker aja nanti. Sekarang zaman semakin canggih, jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Berarti sekarang ada aplikasi khusus yang dipersiapkan. Untuk penukaran uang juga di Bank Indonesia ada layanan sistem aplikasi khususnya.
Oke, apa itu Pak? Kita harus bagaimana nih untuk mendapatkan ataupun bisa tahu nih dengan cara mendownload apa gitu Pak? Sebenarnya bukan mendownload ya, tinggal karena itu memang tinggal di boleh dia kayak masuk link web Link di website web. kita. Iya, Mungkin nanti coba Oke, bisa penjelasannya dijelaskan Pak, nih, Mas lebih Daus lebih nih. teknisnya gimana. Oke. Sedikit nih Mbak Novi, jadi kalau untuk layanan penukaran di Bank Indonesia itu sebenarnya ada dua ya Pak Tri ya. Jadi layanan uang rusak yang di kantor Bank Indonesia, kemudian kami juga layanan bentuknya kas keliling ya. Iya. Kas Pak keliling Tri. yang Betul. mobile T. Betul. Iya. Nah, momen-momen Lebaran ini kami membuka layanan kas keliling bersama perbankan nih Mbak Novi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait uang baru ya Pak. Betul. Iya. Nah, terkait uang rusak nih Mbak Novi. Aturan ini mungkin sama dengan kas keliling Mbak Novi jajan. Jadi masyarakat kita arahkan untuk melalui aplikasi Pintar namanya. Oke, aplikasi Mungkin Pintar. Mbak Novi bisa searching aja di Google Pintar, mungkin langsung muncul itu nanti webnya. langsung begitu ya. Atau di pintar.bi.go.id. Aplikasi pintar itu Iya, namanya betul, pemirsa. betul. Bikin kita jadi pintar nih nanti ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat terkait melihat jadwal di Bank Indonesia nih seperti apa. Nah, kemudian kami juga di Bank Indonesia bisa memetakan seberapa antusias masyarakat yang masuk melalui aplikasi Pintar sehingga lebih mempercepat dan lebih mempermudah untuk melakukan layanan di situ, Mbak Novi. Nah, terkait dengan uang rusak nih, Mbak Novi, kami hadir di setiap hari Kamis ya, Hari Pak, ya? Kamis, ya, Hari betul. Kamis membuka layanan penukaran uang rusak. Khusus hari Kamis. Betul. gitu ya? Nah, tentunya melalui aplikasi Pintar yang tadi sangat mudah sekali Mbak Novi sebenarnya masuk aplikasi Pintar, tinggal browser, tinggal masuk ke situ. Nah, siapkan data-datanya, uang rusaknya disiapkan juga. Nah, terkait uang rusak ini kami himbau masyarakat untuk memastikan bahwa uang yang mereka bawa itu tentunya uang asli ya Pak ya. Betul. Karena kalau uang palsu mungkin perlakuannya beda lagi ya Oh Pak ya. begitu, wah ini Iya. jadi masalah ini ya. Kemudian agar lebih mempercepat kami mengatur strategi bahwa maksudnya masyarakat yang membawa uang rusak banyak gitu ya Mbak Novi ya. Jadi per 100 lembar sebisa mungkin untuk diikat kemudian diban gitu agar prosesnya lebih cepat sehingga masyarakat tidak terjadi penumpukan di lokasi tersebut. Biar prosesnya juga Betul. cepat Betul. begitu ya. Iya. Uang rusak tuh yang seperti apa nih? Nih kita ingin tahu juga Iya. nih. Kan sempat diinformasikan juga kita tuh memperlakukan uang tuh tidak boleh dilipat. Betul. Ya, terus juga tidak boleh ditulis-tulis, Iya. dicoret-coret gitu kan. Ini punya Novi nggak boleh gitu Boleh, kan ya. iya. Nah, kriteria uang rusak seperti apa nih? Ya, kalau uang rusak itu sebenarnya boleh dibilang seperti katakanlah ada kan kita sering melihat ya, menekan uang ketika uang ada katakanlah ada 10 lembar di staples. Oke, hektar, di Mbak Novi. staples, di Staples, hektar ya, itu betul. ya. Nah, itu otomatis kan begitu ada bekasnya Mbak, Ada lubang itu ya, Pak? Itu termasuk uang rusak. Oh, juga. termasuk uang rusak. Jadi yang sudah mengubah ada perubahan di fisik uangnya itu dikategorikan sebagai uang rusak. Oke, yang agak-agak kucel gitu ya Pak ya. Terus juga yang kadang Kalau uang kucel itu Gimana tuh, Pak? kalau misalnya masih utuh itu nggak uang rusak tapi uang lusuh. oh uang musuh. Iya, betul Oh lagi. begitu. Karena mungkin ini ya perlakuannya Pak dengan cara kadang suka masuk sembarangan gitu aja di dalam Iya. dompet gitu ya. Betul. Kadang mohon maaf ya Pak ya, kita supaya cepat juga kadang langsung ambil aja Iya. gitu Pak. Itu kan juga tidak boleh memperlakukan uang Iya. seperti Iya, itu ya. betul. Jadi spontan gitu ya, Mbak Novi ya? Cinta bangga paham rupiah itu ya, Iya. memperlakukan mata uang kita dengan baik. Oh jadi masyarakat juga harus tahu ya, tidak boleh memperlakukan uang tadi yang di hektar. Iya, Kadang betul. juga Pak, mohon maaf itu suka dilipet-lipet, Betul. masuk dompet yang kecil Pak. Iya. Jadi ada perubahan di fisik uang itu secara ukuran mungkin ada gitu Mbak Novi. Jadi bisa dikategorikan sebagai uang rusak ya Pak ya. Kalau sobek itu Pak di ujung-ujungnya itu seperti apa Pak? Nah itu seringkali kan kita kalau misalnya nih kalau orang yang setelah kawinan misalnya kan Hajatan. dapat amplop itu karena nggak sabar pengen langsung disobek ternyata ikut sobek. Nah Kayak pengalaman banget nih Bapak Iya. ya. Jadi mungkin sangat antusias ya Mbak Novi. Pas buka amplop ternyata sobek gitu. Oke. Nah, itu bingung. jangan kalau misalnya seperti itu jangan langsung uangnya waduh ini nggak laku nih jangan jangan. Harus dianu dulu apa ada syarat-syaratnya bahwa uang itu masih bisa diganti. Oh masih ditukar itu ke bank itu Pak? Ditukar Bisa ke diganti? Bank Indonesia atau ke bank. Ya. Nah, Oh begitu, jadi jangan langsung dibuang ya? iya betul. Pak boleh Pak kita perlakukan dengan ditempel lagi gitu Pak? Boleh, boleh. Boleh. Gitu. Artinya disambung lagi gitu ya. Maksudnya Mbak Novi, disambung ya? lagi, Iya. tapi untuk ditukarkan lagi ya. Jangan diedarkan, Pak. Jangan ditransaksikan tidak gitu. boleh ditransaksikan Pak? Ya sebenarnya ini apa ya? Ya kita nggak menganjurkan karena sebenarnya kalaupun kita apa namanya dari BI himbauannya adalah kalau mendapat seperti itu agar segera ditukarkan ke BI. Gitu aja. Oh biar nanti BI Atau yang ke BI atau proses itu perbankan ya? gitu. Oh begitu pemirsa. Oke, masih kita berbincang terkait dengan Serambi Rupiah Ramadan 2022. Kita akan jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RCTV.
pemirsa di Selamat Pagi Cirebon edisi spesial bersama dengan Bank Indonesia Cirebon ya. Ini antusias masyarakat sangat tinggi pemirsa dalam hal untuk mendapatkan uang baru, ingin menukarkan uang untuk dibagikan saat momen Idul Fitri. Nah, ini tadi disampaikan kalau misalkan masyarakat ini bisa menukarkan bank di Bank Indonesia itu dengan syarat membawa uangnya, terus juga bisa di itu ya Pak ya, ada mobil yang berkeliling ya Pak untuk bisa mobil kas keliling. Mobil kas keliling yang mobile itu setiap harinya. Masyarakat bisa mendatangi itu di mana titik-titik lokasinya? Kemarin kita sudah melaksanakan penukaran melalui mobil kas keliling di Masjid Nurul Amal. Di Perumnas ya? Betul. Kemudian di Grage Mall, kemudian di CSB Mall. Oke, di CSB Mall. Selanjutnya di Grage City Mall, kemudian nanti ada di Pelatar Masjid At-Taqwa. Terus di rest area kilometer 166. Itu setiap harinya stay di situ atau masih ada rute lainnya yang berkeliling? Untuk pelayanan penukaran mobil keliling di situ. Oke, di situ. Setiap hari masyarakat bisa datang tuh ya? Namun demikian juga masyarakat juga kalau mau menukarkan uang juga nggak harus, kalau misalnya lokasinya jauh dari mobil, bisa ke bank terdekat sebenarnya. Bank terdekat? Iya, betul. Itu pemirsa ya, jadi memudahkan ya. Iya. Nah, setiap harinya apakah ada pembatasan juga Pak untuk bisa mendapatkan uang baru tuh? Untuk di mobil kas keliling kita batasi, karena memang untuk pelayanan kan ada jam operasional, sehingga tidak mungkin kalau harus melayani semua, sehingga nanti dikhawatirkan pelayanan bisa sampai malam. Seperti itu tentunya. Kasihan juga untuk petugasnya nantinya seperti itu. Jadi kita batasi. Jadi melalui aplikasi pintar ini kita bisa boleh dibilang misalnya untuk penukaran besok kita bisa daftar sekarang, jadi besok sudah bisa kita layani. Oke, cepat ya daftar, baru sekarang diprosesnya nih untuk daftar dulu itu ya, besok baru diambil. Iya, betul. Begitu. Untuk nominal sendiri, apakah ada pembatasan juga? Nominal juga kita batasi karena ini penukaran orang kecil ya. Jadi dari nominal 20.000 sampai Rp1.000. Kita batasi masing-masing nominal per 1 pak atau 100 lembar. Jadi kurang lebih sekitar 3.800.000. Tujuannya adalah agar masyarakat juga merata untuk memperoleh uang barunya. Bisa kebagian semua betul. Ya. Karena kan masyarakat juga pengen ya Pak dapat uang baru, apalagi dibagikan saat nanti Hari Raya Idul Fitri. Biasanya Pak masyarakat tuh kan ada juga yang uang 2.000, 5.000, 10.000 juga. Itu juga sama, peminatnya tinggi Pak? Tinggi. Oke, jadi merata juga tuh ya? Merata, iya betul. Oke, pemirsa. Silakan untuk pemirsa CTV yang ingin bergabung bersama kami bisa gunakan nomor telepon di 0231482138. Kita juga menyapa untuk pemirsa menyaksikan tayangan kami melalui Instagram ya, di live Instagram @rctv_cirebon atau di @bank_indonesia_cirebon. Oke, kita kembali lagi. Tadi disampaikan ada layanan online ya, sistem aplikasi penukaran uang dengan sistem pintar. Itu bisa disampaikan lagi seperti apa, nanti masyarakat tidak perlu mendownload, tinggal ke Google itu ya, cari aplikasi pintar. Syarat tinggal ketik nama atau apa saja itu disampaikan. Gimana tuh, Mas Daus? Ya, sedikit tadi informasi terkait titik layanan penukaran ya Mbak Novi ya. Jadi kami ada 6 titik ya yang tadi telah disampaikan sama Pak Tri. Jadi 6 titik ini di tanggal tertentu ya Mbak ya. Artinya kalau di sepanjang tanggal di April ini kita bekerjasama dengan perbankan, kemudian perbankan juga tentunya dengan kebijakan masing-masing bank, Mbak. Kalau untuk tanggalnya sendiri kita ada nanti di tanggal 25-26 itu ada di GCM, Mbak. 25-26? Iya, di Grage City Mall, kemudian ada di At-Taqwa, Pelataran At-Taqwa Center itu di tanggal 27-28. Oke, jadi tidak stay setiap hari ya, Mas Daus? Untuk di layanan bersama ini. Jadi layanan bersama ini kami bersama perbankan, kurang lebih 5 ya Pak, 5 perbankan. Jadi bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan uang baru di masyarakat itu Mbak. Kemudian hadir juga di rest area kilometer 166 di tanggal 26, 27, 28 insya Allah Mbak, kita hadir di situ. Wah itu udah mau mendekati Idul Fitri banget itu ya. Biasanya Pak, itu rame-ramenya itu pas mendekati Idul Fitri atau sekarang saja sudah rame banget ya Pak? Sekarang sudah mulai rame. Udah rame banget. Saya pernah Pak datang ke Bank Indonesia itu subuh, itu luar biasa Pak. Sampai masyarakat itu sahur di sana. Tapi sekarang tidak terjadi begitu ya Pak Tri?
Tidak, sudah tertib ya Pak? Kita mengantisipasi jangan sampai ada antrian yang terlalu panjang, ada kerumunan, makanya kita luncurkan yang namanya Pintar tadi. Oke, melalui sistem aplikasi itu Iya, ya. betul. Jadi jangan khawatir ya. Kembali lagi ke Pintar itu ya. Iya, Jadi aplikasi masyarakat dapat mudah untuk mengakses Pintar itu. Mungkin di Google Ads sudah muncul webnya, Mbak. Jadi tinggal klik nanti. Nah, kebutuhan datanya mungkin hanya nomor KTP. Nomor KTP. Nomor KTP, Klik itu ya? nomor telepon, kemudian nanti ada email yang untuk sebagai bukti pemesanan nanti kami lewat email tersebut. Jadi tinggal masuk situ, pilih wilayah, misalnya provinsi yang akan dituju. Iya. Misalnya masyarakat di Cirebon mau milihnya ke luar Jawa juga bisa, Mbak. Oh bisa ya, jadi ini udah siap-siap dulu gitu ya Mas Betul. Daus ya. Iya. Jadi tinggal pilih misalnya Jawa Barat ya, di Cirebon ya Jawa Barat, terus kita pilih, klik, tinggal terus pilih tanggalnya, Mbak, tanggal yang mau dituju. Oh, tanggal pun bisa gitu Bisa. ya. Tapi ini sudah diatur sama Bank Indonesia mana saja yang dibuka gitu, Mbak ya. Kemudian setelah milih tanggal, kita juga memilih lokasinya, Mbak. Lokasi yang jadikan dalam hal ini kita ada di GCM, kemudian yang lainnya gitu, Mbak. Terus mengisi data pribadi. Oke. Ya, setelah data pribadi diisi, mengisi kebutuhan uang yang diinginkan. Betul. Gitu ya. Cukup Jadi simpel sebenarnya, Mbak. ada Ya. pilihannya di situ Betul, Mas di situ. Daus. Pokoknya pemirsa dengan aplikasi Pintar ini sangat membantu sekali ya. Jadi masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh, misalkan terdekat dari rumahnya saja bisa tuh prosesnya dari rumah. Kita hari ini buka aplikasi Pintar, besok ataupun sesuai keinginan kita ya bisa datang untuk mengambil, ditukarkan uang kita dengan uang baru gitu pemirsa. Oke, ngomong-ngomong Pak Tri, mau tanya nih berapa jumlah sih nominal penukaran uang yang dipersiapkan Bank Indonesia? Ya. Untuk tahun ini kita tentunya untuk menyediakan kebutuhan untuk penukaran uang kita sudah awalnya kita sudah berkoordinasi dengan perbankan karena tentunya kan masyarakat selaku biasanya kan nasabah perbankan terutama tentunya data dari perbankan kita butuhkan, dan dari data perbankan itu kita memperoleh dari seluruh perbankan di wilayah Cakyo Majakuning ini kita peroleh data kurang lebih sekitar 3,7 triliun. 3,7 triliun. Ya. Itu kebutuhan untuk penukaran selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Dan itu bisa tercukupi semua ya Pak? Masyarakat insya Allah bisa Insya Allah bisa. ya? Tentunya kita sebagai Bank Indonesia kita siap menyediakan uang sejumlah itu. Tentunya kita jangan sampai kebutuhan masyarakat tidak terlayani dengan baik. Gitu. Oke, perlu harus menyertakan KTP Pak saat nanti ingin mendapatkan uang baru Pak? Iya, seperti itu. Kurang lebih yang melalui aplikasi Pintar tadi harus mengisi datanya melalui NIK tadi. Oke, itu yang aplikasi Pintar itu kan ya? Iya, betul. Baiklah pemirsa. Oke, pemirsa ini kalau misalkan pemirsa ingin datang ke Bank Indonesia itu jam kerja ya Pak ya? Iya. Pokoknya jangan sampai lebih dari jam 11 ya. Jam berapa Mas? Datang untuk penukaran uang rusa di ke Bank kantor. Indonesia. Baik dari jam 8 sampai jam 11.30 maksimal. Maksimal itu. Jadi Ya. jangan sampai nanti kita datang ke sana ternyata sudah tutup. Betul, Itu kan saya selalu udah jauh-jauh ya. Iya. Ada jam-jam tertentu. Itu setiap hari Kamis juga ya penukaran Kamis, uang ya. rusaknya. Betul. Iya. Oke, ini bagian dari cinta bangga paham rupiah. Masyarakat harus bisa diedukasi juga ya cara merawat uang yang Betul. baik, Pak. Pak bisa disampaikan lagi, Pak, bagaimana cara kita menunjukkan cinta bangga paham rupiahnya nih, Pak Tri? Cinta bangga paham rupiah. Jadi ada slogan ya, cinta bangga paham rupiah atau disingkat dengan CBP rupiah. Kalau dulu kan kita sering mengenal hanya 3D. 3D. Ya, dilihat, diraba, diterawang. Itu sekarang merupakan menjadi salah satu bagian dari CBP rupiah, yaitu di bagian cinta, di mana cinta itu kita harus pertama mengenali rupiah, kemudian menjaga rupiah, setelah bagaimana kita menjaga dari tindak kejahatan pemalsuan uang rupiah. Iya. Di situ. Saat ini kan di momen hari-hari raya juga biasanya banyak dimanfaatkan oleh oknum. Mohon maaf ya Pak, ini juga jadi kita masyarakat juga harus jeli ya Pak Tri ya, dan Mas Daus ya, untuk bisa mengetahui itu apa yang kita terima dalam hal bertransaksi juga uang asli gitu ya. Iya, Ada caranya Pak? Ya, untuk caranya adalah dengan 3D tadi. 3D itu. 3D. Saya kira itu 3D itu merupakan cara paling simple dan efektif untuk bagi masyarakat karena tanpa menggunakan peralatan apapun ya, yang menggunakan panca indera kita untuk bisa mengenali keaslian rupiah dan dilihat, diraba, diterawang. Oke, sejauh ini sudah ada, mohon maaf Pak, dalam hal penukaran uang itu yang datang ke Qatar ataupun lewat mobile keliling ya Pak ya, sudah ada menemukan adanya uang palsu?
dari data sih tetap biasanya kita masih 1-2 masih ada ya Mas ya. Mungkin ya lewat penukaran uang rusak Penukaran, itu masih tentang ada. penukaran uang Masih ada rusak. itu ya? Ya, tapi kalau di layanan mobile sejauh ini belum ada, Mbak. Belum ada. Iya. Oke. Nah, uang palsu itu Pak, kita kan kadang barangkali masyarakat kurang paham ya Pak ya, Betul. membedakan uang asli dan uang palsu. Lalu apakah bisa diganti uang yang kita Uang palsunya gitu ya? Seperti apa Pak? Kalau uang palsu Kan kita nggak tahu nih, oh, ternyata ini kita dapat uang palsu gitu kan. Aduh, kita ingin rugi dong gitu ya. Nah, begitu. Itu gimana tuh apa menjelaskan kepada pemirsa RCTV-nya? Nah, nanti mungkin untuk 3D-nya nanti bisa jadi Mas Dawas tentunya hanya di Ada sini kan saya yang begitu ya, Ya, betul. dari para nasabah Bank Indonesia. Tentunya kalau uang palsu tidak diberikan gantian. Nanti kalau diberi gantian pada bikin Nah, uang palsu. Iya. Jadi kan masyarakat juga tahu, oh kalau jadi kita juga harus antisipasi dengan Nah. mengecek uang yang Ya, kita dapat nah, itu betul ya. itu. Itu pemirsa Biar bagian dari cinta masyarakat itu. juga tidak rugi gitu. Makanya masyarakat harus aware bahwa uang itu bahwa di tengah-tengah kita itu ada oknum-oknum yang Ya. memanfaatkan dengan memasukkan uang rupiah. Jadi masyarakat juga harus aware dan tahu bagaimana cara mengenali keasliannya. Oke, jadi tidak bisa diganti ya. Iya. Betul. Oke, jadi masyarakat jangan sampai terkecoh ya. Betul. Harus tahu dengan 3D itu ya. Betul, Mbak Novi, betul. Kita akan kembali pemirsa saja berikut, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Cirebon edisi spesial bersama dengan Bank Indonesia Cirebon. Uang rusak bisa ditukar ke Bank Indonesia, tapi kalau uang palsu tidak bisa. Ya Pak ya. Masyarakat harus bisa mengenali keaslian uang dari rupiah kita ya dengan cara 3D itu. 3D. Oke. Kalau menemukan uang palsu, apa yang harus kita lakukan? Nah, monggo Mas Dawas. Oh ya, gini Mbak. Jadi masyarakat yang sebagai korban istilahnya gitu ya Mbak ya. Iya. Masyarakat yang sebagai korban itu dapat meminta klarifikasi atas uang yang diragukan tersebut Mbak. Oke. Ya, jadi bisa mendatangi bank umum terdekat Mbak. Bisa juga langsung ke Bank Indonesia untuk meminta klarifikasi. Nah, hasil klarifikasi ini kurang lebih 14 hari kerja ya Mbak ya. Maksimal. Nanti maksimal 14 hari kerja, nanti kami ada laporan ke masyarakat bahwa apabila uang ini palsu, tentunya akan diproses lebih lanjut Mbak. Tapi kalau uang ini asli akan diberikan penggantian sesuai dengan nominal uang yang Oke, prosesnya 14 hari gitu ya. Betul. Biasanya untuk yang masyarakat di aktivitas di, mohon maaf, biasanya apakah di pasar, di keramaian umum itu atau seperti apa yang biasa dalam hal menemukan hal-hal seperti itu, Mas Daus? Ya, sering kita temui di lapangan ya Mbak ya, kalau khususnya di masyarakat pedagang pasar nih Mbak. Jadi oknum penyebar uang palsu ini banyak memanfaatkan di momen-momen tertentu Mbak, artinya di kondisi gelap gitu kan ya. Jadi itu dimanfaatkan oleh oknum untuk pengedar uang palsu. Jadi masyarakat kita himbau bahwa masyarakat apabila menerima uang harus dilihat dulu, dicek dulu nih keaslian uangnya. Jangan langsung dimasukin gitu kan Iya, iya. langsung diterima. Nah, tentunya dengan cara 3D itu Mbak, itu lebih mudah untuk mengenali keaslian uang rupiah. Iya. Iya. Kalau misalnya enggak, nanti malah kita sendiri yang rugi ya Iya, Pak ya? betul. Kalau untuk transaksi, mohon maaf, di mall ataupun di tempat-tempat besar itu kan ada sensornya itu ya? Ada Iya. sinyal Ada ultraviolet. sinar, itu. Tapi kalau misalkan aktivitas di pasar, Pasar itu ya. kan dengan cara yang 3D Betul, itu. betul. Iya. Kadang uangnya banyak, Betul. satu-satu. Itu kan agak lama juga Betul, tuh. Mbak, betul. Memakan waktu Waktu, lama ya. tuh ya. Tapi untuk ini ya, sebagai kehati-hatian juga Betul. harus dilakukan. Betul. Oke, masih juga sosialisasi untuk warga agar paham tentang keaslian uang rupiah Betul. di pasar-pasar di masa pandemi ini dari Bank Indonesia Cirebon. Ya, kita masih mungkin karena tadi apa namanya ada selama masa pandeminya agak dibatasi, tentunya untuk sosialisasi juga tidak semasif dulu. Oke. Mungkin nanti namun demikian kita juga sudah melakukan program-program sosialisasi terkait edukasi CBPR tadi diantaranya adalah mengenali uang rupiah Iya. kepada masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu upaya kami bagaimana masyarakat juga selalu aware terkait dengan mengenali keaslian uang rupiah, baik kepada dari berbagai kalangan ya, dari pedagang maupun kepada para guru, siswa, Ya. ibu-ibu juga, karena ibu-ibu kan sering bawa uang cash ya. Iya, uang Lebih cash. senang ya. Karena lebih senang kayaknya lebih senang pakai uang Betul, cash betul. daripada. Biar nggak ribet gitu ya Iya. Pak Tri ya, mending uang cash aja. Iya. Jadi menyasar juga sosialisasi ini ke sekolah juga Pak? Iya betul. Oh, Kita jadi sudah anak-anak berkoordinasi juga nih ya.
kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk bagaimana kita nantinya sudah kita mulai juga, sudah kita melakukan beberapa kali sosialisasi, dan tentunya ke depannya kita akan terus melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk bisa semakin menyebarluaskan terkait edukasi CBBR ini. Oke, jadi adik-adik kita juga sudah paham nanti ya Pak ya tentang keaslian dari uang rupiah kita. Oke, cara menyimpan uang agar tidak mudah rusak. Nah itu gimana nih biar kita juga jadi tidak merugi juga nih nanti ya, bisa merawat uang. Seperti apa Mas Daus? Ya, jadi mungkin kita banyak nerima nih, khususnya uang-uang rusak nih Mbak Novi. Jadi kejadiannya itu ada yang terbakar lah, kemudian ada yang dimakan rayap dan sebagainya gitu ya Mbak Novi ya. Jadi kami himbau kepada masyarakat sih Mbak, jadi untuk menyimpan uang baiknya di tempat yang aman gitu ya. Tempat yang aman tuh di mana sih? Mungkin di perbankan atau lembaga keuangan gitu ya Pak. Iya, itu paling aman ya, gitu ya. Betul. Ya, kalaupun di celengan itu kayaknya rayap masih ini ya Mbak ya. Oke, masih ada kejadian tuh ya yang dimakanin rayap untuk uang rupiah kita ya. Oke, ternyata itu tidak aman ya. Tidak aman. Karena ada kejadian ya. Betul gitu. Jadi banyak sekali yang dimakan rayap, kemudian bahkan uang-uang terbakar itu kami sering melakukan di loket, maksudnya menerima di loket penukaran itu ya kondisinya mohon maaf agak susah dikenali gitu Mbak. Itu karena yang terbakar itu ya, hangus ya. Betul. Oke. Kondisi uang yang dimakan rayap, apakah bisa diganti kalau kita datang ke perbankan? Biasanya kalau datang ke perbankan biasanya bisa saja mungkin kalau misalnya dari pihak petugas bank bisa memastikan ini sesuai dengan syarat-syarat untuk dapat ditukar mungkin bisa. Kalau misalnya mereka kesulitan dari perbankan nanti bisa juga langsung ke BI juga. Karena untuk ada kondisi-kondisi di mana misalnya uangnya sudah karena dimakan raya kan tentunya tinggal serpian-serpian yang banyak gitu ya. Nah ini kalau di Bank Indonesia itu ada semacam alat yang khusus bisa mengukur uang itu sesuai dengan persyaratan untuk diberikan penggantian enggak? Oh, ada syaratnya ada Pak ya, berapa persen gitu ya? Ada. Nah, untuk syaratnya itu harus lebih besar dari 2/3 bagian. Oke, jadi kalaupun sudah habis dimakan rayap itu nggak bisa ya, tinggal sedikit itu walaupun masih ada tuh nominalnya gitu kan ya, warna-warnanya biasanya kan kita dari warna ya Pak, biru atau merah, ternyata ada syaratnya juga untuk bisa ditukarkan itu. Begitu juga untuk yang terbakar, itu seperti apa? Itu kan pasti lebih parah tuh. Nah, kalau yang terbakar itu memang ada perlakuan khusus karena pernah juga ada yang kasus uang terbakar, terus minta Pak Belidiang mengajukan penggantian dan ini memerlukan proses lebih lama karena kan harus kita teliti dulu, kita periksa apakah uang itu memang asli. Kan tinggal semacam itu, Pak, ya? ini Pak benar dari uang atau enggak harus pastikan dulu. Ini pernah ada juga, tapi akhirnya kita ada yang kita berikan penggantian. Oke, jadi itu ya pemirsa karena ya. Karena dari pemeriksaan penelitian, itu memang uang asli. Ada prosesnya Pak? Iya, betul. Jadi tidak dalam hari itu kita ke sana langsung diganti, tidak bisa begitu. Iya, mungkin waktunya juga nggak bisa 14 hari kerja seperti yang tadi ya. Lebih lama lebih lama karena prosesnya juga mungkin lebih sulit. Pak, ini juga kembali lagi untuk antusias masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan uang baru ya di momen hari raya nanti. Boleh kita menukar Pak dengan uang baru melalui perantara? Bagaimana tuh Mas Daus dan Patri? Perantara. Jadi kalau misalkan beliau jadi nukar dengan uang barunya lewat perantara itu ya Pak ya. Oknum nitip atau gimana sih? Boleh ya? Nitip kalau boleh. Boleh. Kalau nitip boleh Mbak, benar. Kecuali kalau yang tadi calo gitu Pak. Kalau bahasanya ini ya. Sebenarnya kita tidak menganjurkan seperti itu. Karena tidak dianjurkan. Karena kita menghimbau masyarakat agar melakukan penukaran ke loket-loket resmi, baik di Bank Indonesia maupun di perbankan. Yang resmi, di pinggir jalan itu ada nih oknum yang mau uang baru nggak dengan proses yang cepat gitu ya, tanpa harus mengantri itu tidak boleh Pak. Nah nggak tahu saya mungkin pengalaman Mas Daus, kalau di Cirebon ini seperti apa untuk yang di pinggir jalan saya belum tahu nih. Oknum seperti itu kita tidak bisa untuk batasi ya Pak ya, artinya untuk jangan begitu, tapi ya kita kembalikan ke masyarakat. Jadi pahami bahwa takutnya terjadi transaksi yang merugikan gitu Mbak. Ada peredaran uang palsu lah, kemudian jasa dan sebagainya yang tidak disepakati. Mungkin itu sih Mbak. Jadi dikhawatirkan begitu ya Mas ya. Lebih baik yang resmi. Betul.
Oke, jadi ini juga sebagai antisipasi juga masyarakat ya, jangan sampai nanti tergiur ya dengan proses yang cepat gitu ya. Oh, sama saya aja ini nanti ternyata ujung-ujungnya merugi di Iya, kitanya. Oke. Dibandingkan dengan masa pandemi, ini kan sekarang sudah mulai membaik ya Pak Endemi, perekonomian kita ya. Antusias dari masyarakat dalam hal menukarkan uang itu ada perbedaan nggak nih? 2 tahun lalu nih kayaknya kita luar biasa terpuruk ya Pak Tri Iya, ya. betul. Gimana Pak Tri melihatnya? Kalau saya melihat karena selama 2 tahun sebelumnya kan memang kita batasi untuk dalam artian pelayanan penukaran memang kita batasi ya karena kita tidak ingin ada pemaparan yang lebih meluas lagi terkait dengan COVID. Iya. Tentunya setelah masa endemi ya boleh dibilang di tahun ini di mana masyarakat sudah mulai bisa beraktivitas kembali seperti normal, tentunya antusiasme masyarakat juga semakin meningkat. Walaupun mungkin tadi dengan kebutuhan 3,7 triliun tadi ya sesuai dengan proyeksi perbankan, ya kita pastikan bahwa kebutuhan masyarakat untuk terkait uang baru bisa kita penuhi. Oke, mudah-mudahan nih masyarakat juga paham dengan batasan tadi Iya. 3 juta itu ya Pak ya? Iya, 3,8 juta. Tidak melebihi nominal tersebut ya? Iya. Karena dikhawatirkan nanti masyarakat yang lain tidak kebagian. Tidak, betul. Ini karena keluarganya banyak, jadi bagi-bagi juga banyak, jadi pengen nukarnya banyak, nggak bisa ya Pak? Iya. Bisa tapi beda hari gitu. Beda hari. Iya. Oh, besok datang lagi. Iya, silahkan aja. Caranya. Itu sebagai upaya untuk yang tadi oknum itu juga Mbak, Iya, itu iya, bisa iya. juga. Oke. Dengan nick yang sama, kalau misalkan lewat aplikasi Si Pintar nggak apa-apa itu, 2 kali prosesnya. Tapi dia dalam 1 hari. Dalam 1 hari nggak bisa Mbak. Nggak bisa. Berarti Jadi untuk satu besok- KTP hanya 1. Oh, 1 KTP-nya 1. Betul. Oh, jadi bisa mungkin keluarga yang lain Iya, ya, boleh, itu gitu, bisa. diperbantukan. Baik. Silahkan. Ngomong-ngomong dari Bank Indonesia Cirebon sendiri selama Ramadan ini apa nih yang sedang difokuskan selain dengan penukaran uang rupiah baru atau ada edisi terbaru lagi nih akan meluncur seri terbaru selain 75.000 nih yang baru banget ya Pak ya kemarin Iya. ini sampai sekarang saya masih simpen Pak, Oh, tidak simpen. dipergunakan Pak karena sayang banget dipergunakan ya. Ada rencana Pak? Untuk pengeluaran uang baru belum ada, Mbak. Belum ada. Nanti tentunya ini biasanya sih nanti kita lihat lagi biasanya dari kantor pusat kami, biasanya mereka akan melakukan penelitian, melakukan analisis kajian juga terkait perlu tidaknya dikeluarkan uang baru. Kalau sekiranya kemarin kan baru tahun 20. 75.000 ya. edisi terakhir 2016 ya Mas ya? 2000 yang 75.000. Oke, yang Ya, 75 kemerdekaan itu ya Pak ya, 75.000 itu juga itu masih ya. baru ya. Untuk yang nominal lainnya di 2016. emisi 2016 ya. Itu kan masih relatif baru sekitar 5 tahun ya, mungkin ini dirasa mungkin belum perlu untuk dipandang untuk dikeluarkan uang baru. Namun demikian kalau misalnya nanti dari hasil kajian Bank Indonesia, oh sekarang ini ternyata uang yang beredar saat ini ternyata semakin sudah banyak mudah dipalsukan, mudah seperti itu, perlu ada peningkatan fitur-fitur pengaman, itu mungkin nanti bisa dipandang sebagai salah satu latar belakang alasan untuk nanti dikeluarkan uang baru. Oh seperti itu. begitu, baik. Tapi dalam waktu dekat ini tidak apa? Biasanya Belum ada, momen-momen belum ada. penting itu ya kayak semacam hari-hari besar itu ya Pak Iya ya? betul, biasanya ada. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa berbincang di Selamat Pagi Cirebon, spesial bersama dengan Bank Indonesia Cirebon. Tapi kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami di RCTV. Ya, kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda pemirsa yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini ya. Semoga tetap semangat dan pasti juga puasanya tetap lancar sampai akhir nanti ya. Selamat pagi untuk teman-teman di Bank Indonesia Cirebon. Semoga aktivitasnya lancar juga dan pastinya tetap semangat ya Pak ya, Ya, memberikan yang terbaik untuk masyarakat wilayah Cirebon dan sekitarnya. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang layanan tukar uang. Ngomong-ngomong untuk bertransaksi dengan mata uang selain rupiah di Indonesia ini apakah boleh tuh, Patri? Tentunya ini kita coba melihat lagi undang-undang yang mengatur itu ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ya. Betul. Undang-Undang mata uang. Di situ diatur bahwa untuk transaksi di wilayah NKRI harus menggunakan uang rupiah. Selain itu tidak boleh Pak? Tidak boleh. Karena ada sanksi pidananya berapa Mas? 1 tahun, Maksimal paling lama 1 tahun dan paling banyak 200 juta dendanya. Jadi
untuk di wilayah NKRI kita harus menggunakan uang rupiah. Uang rupiah. Ya betul. Ini pernah kita pernah ada kejadian di mana di wilayah perbatasan seperti di Batam seperti itu. Batam. Pernah dulu ada informasi dari pihak kepolisian, pernah ada transaksi ketika ada orang dari Singapura ke Batam menggunakan transaksi tidak menggunakan uang rupiah. Ternyata itu diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Ada sanksinya ya Pak ya? Ada sanksi. Jadi harus ditukarkan, ada di Indonesia harus ditukarkan dengan mata uang ditukarkan kita dulu gitu ya? di money changers dengan uang rupiah baru boleh bisa bertransaksi. Oke, ternyata begitu juga ada sanksinya ya Pak? Ada betul. Oh begitu. Jadi untuk yang warga negara asing juga ini harus bisa itu ya, menggunakan rupiah. Terus kita juga yang orang Indonesia ya harus menggunakan rupiah. Betul. Cintai rupiah kita Betul, gitu betul. sebagai ini juga ya Pak ya, rasa bangga kita juga, Betul. terus juga sebagai kedaulatan kita ya Pak ya? Iya betul. Itu dia Simbol pemirsa. kedaulatan. Tuh. Oke, jadi untuk bulan Ramadan ini apa saja aktivitas yang Gencari lakukan dari Bank Indonesia selain dalam hal layanan tukar uang, kemudian masih juga berkeliling memberikan sosialisasi pemahaman masyarakat tentang keaslian uang rupiah, apalagi nih kegiatannya? Kegiatannya selama bulan Ramadan barangkali terkait dengan uang ya, terkait dengan uang, peredaran uang di Jawa Majak ini tentunya kita selalu koordinasi dengan perbankan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan uang masyarakat. Kita selalu koordinasi dengan perbankan, jangan sampai nanti ada kondisi-kondisi di mana ternyata masyarakat tiba-tiba memerlukan uang yang dalam jumlah nominal yang besar, agar kita bisa melakukan antisipasi sehingga kebutuhan itu bisa kita penuhi dengan baik. Seperti itu. Jadi, selain penukaran, kemudian selain edukasi ya, seperti itu. Jadi masyarakat juga ini akan dimanjakan sekali ya Pak ya. Ya, insya Allah. Jangan khawatir di Bank Betul. Indonesia Cirebon ya, Kita siap melayani gitu ya Betul. dengan sebaik-baiknya. Apa yang ingin disampaikan dari Mas Daus nih? Mas Daus ini pelaksana unit PUR. Ya, betul, Mbak. PUR itu bisa dijelaskan apa tuh Mas Daus? Jadi unit PUR ini bagian dari pengelolaan uang rupiah, Mbak. Jadi kami mengelola uang mulai dari distribusi, kemudian mensortasi dan sebagainya gitu, Mbak, di Bank Indonesia gitu. Aduh setiap hari ini bergelut dengan uang, kayaknya semangat ya. Mata juga kayaknya kayak celing gitu ya Mas. Tapi pagi hari ini juga sebagai edukasi ke masyarakat, ingat ya Pak ya, dengan cara kita menyimpan uang sebaik-baiknya. Jangan dilipat, dompet juga ternyata harus yang besar ya Pak, jangan yang kecil ya Pak. Iya. Karena tidak boleh dilipat gitu. Jadi harus ganti dompet nih ya. Iya. Isinya juga harus berbanyak gitu ya. Kalau bisa diganti dompet yang kecil itu ya. Itu dia pemirsa. Kalau untuk yang uang-uang baru yang 75 itu kita boleh Pak menukarkan dengan jumlah banyak Pak? Sesuai dengan kebijakan dari kantor pusat memang agak mungkin dibatasi ya. Dibatasi tentunya kita pun akan layani selama persediaan masih ada mungkin ya Mas Dois ya. Namun ini akan dibatasi, tidak dibatasi karena memang kalau kita lihat dari kebijakan kantor pusat memang ada suatu kondisi di mana memang uang 17.500 dibatasi, tidak dihitung lagi ya Pak? Iya, sudah tidak diproduksi lagi, Mbak. Lagi. Artinya sampai dengan saat ini belum dibuka kembali, Mbak. Karena keterbatasan yang tadi bisa dibilang 75.000 ini edisi spesial ya Mbak ya. Jadi orang-orang tentunya yang memiliki uang itu bisa untuk transaksi juga Mbak. Tapi sayang nggak Mbak kalau sayang banget, sayangnya nggak di belanja-belanjain, jadi disimpan aja gitu ya. Padahal sebenarnya bisa buat transaksi. Bisa. Sekarang kondisinya banyak di masyarakat yang ketika ada masyarakat yang bayar dengan uang tujuan banyak yang menolak gitu. Karena menolak gitu ya Pak ya? Iya, nggak mau, misalnya nggak mau menerima. Ini berlaku enggak gitu, masih ragu-ragu. Padahal sebenarnya itu bisa digunakan sebagai alat transaksi seperti itu. Berarti banknya nyari, Mbak. Masih ragu gitu Pak? Atau gimana? Jadi mungkin pemahaman masyarakatnya tidak merata ya Pak ya. Begitu. Padahal itu hari spesial ya. Ya, kami juga sudah edukasi ke para retail gitu Pak untuk bahwa uang 75.000 ini berlaku sebagai alat transaksi gitu. Jadi berlaku. Malah sekarang jadi banyak yang nyari, Mbak. Itu banyak yang nyari. Betul. Padahal penukaran sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi disimpan aja nanti ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi mungkin Mbak Novi kalau untuk bagi-bagi
udah nggak pakai 75.000 lagi ya? Nggak, sayang banget. Atau pakai 1.000-an biar Mending banyak koleksi aja. pribadi aja. Iya. Oke deh. Baik, apa yang ingin disampaikan pada masyarakat nih dari Bank Indonesia Cirebon terkait dengan Serambi Rupiah Ramadan 2022? Ya. Dari Pak Mungkin dari saya kepada masyarakat, terutama di apa namanya di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini, agar memanfaatkan layanan-layanan dari Bank Indonesia dan juga perbankan terkait pemenuhan untuk penukaran uang rupiah. Gunakanlah untuk loket-loket yang resmi dari kami, dari Bank Indonesia dan juga perbankan, sehingga masyarakat bisa untuk mengantisipasi masyarakat dari adanya uang palsu, dan juga mungkin ada kondisi-kondisi lainnya, misalnya ada kerugian-kerugian lainnya yang mungkin yang harus ditanggung oleh, yang harus mau tidak mau akan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Tentunya kita menyarankan agar masyarakat menukarkan uang di loket-loket resmi dari Bank Indonesia, perbankan, seperti itu. Oke, dari Mas Daus, gimana Mas Daus? Pengen disampaikan sebagai kesimpulan kita? Iya, jadi gini Mbak, mungkin masyarakat mari pahami konsep pemahaman baru terkait dengan rupiah yang sedang digencarkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini cinta, bangga, paham rupiah. Mencintai rupiah dengan 3D, yang tadi Mbak bisa kenali rupiah secara intrinsik melalui 3D, kemudian merawat uang rupiah dengan 5J Mbak. 5J. Jadi 5J, jangan di stapler, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan lipat, kemudian jangan dicoret ya. Jangan Mbak. dicoret. Oke, iya. Terus menjaga rupiah nih Mbak. Menjaga rupiah. Setelah kita mengenali, kemudian kita juga merawat, harapannya dapat terhindar dari peredaran uang palsu Mbak. Bangga rupiah, maka jadikan uang rupiah sebagai simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian pahami peran rupiah dalam bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Maka mari cinta, bangga, paham rupiah mulai dari diri kita sendiri, karena rupiah adalah milik kita, kebanggaan Indonesia Mbak. Pastinya luar biasa sekali pemirsa CTV. Kita makin cinta, bangga, dan paham rupiah gitu ya. Ngomong-ngomong, batas akhir penukaran uang baru kapan nih Pak? Ini mumpung masih ada Patri, mumpung ada Mas Daus juga nih, jadi masyarakat tahu gitu. Terakhir bisa mendapatkan uang baru kapan? Batas terakhir sebelum cuti bersama itu tanggal 28 ya. Tanggal 28 April. Oke, hari Kamis. Iya betul, karena 29 depan April ya? sudah diumumkan sebagai cuti bersama ya. Itu Bank Indonesia sudah tidak melayani lagi untuk Tidak penukaran. melayani lagi. Hari Kamis batas terakhir ya untuk bisa mendapatkan penukaran uang baru itu ya. Tapi bisa sebelumnya itu gunakan juga, manfaatkan layanan Si Pintar itu ya. Itu lebih mempermudah masyarakat ya Mbak ya. Mempermudah masyarakat. Oke, terima kasih banyak atas informasinya untuk Patri juga Mas Daus dari Bank Indonesia Cirebon. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita harus akhiri ya Pak ya, pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Masih ada dialog berikutnya ya dari Bank Indonesia Cirebon ya. Tetap semangat pemirsa CTV. Saya Novia Aprilia harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.